Chen Jian, Ku Chen. Kematian berarti keluar permanen, game ini tanpa kebangkitan. Ayah, bukankah ini game yang aku buat? Aku transmigrasi. Kenapa tidak dapat karakter keren? Level terendah, belum bisa respawn. Dan datang domain Shen Yue, berada di domain Chaldata Hari, stamina 11. Staminanya hampir habis. Sepertinya ini bukan tempat yang bagus. Enak banget. Angkat bara! Cepat! Malam ini kamu tak dapat makan! Stamina 0. Beban dihapus paksa, dilarang terus bekerja. Piring keren merusak permanen. Stamina habis tak mati. Tapi dipaksa kurangi HP. Tak sangka aturan buatanku sendiri. Malah menjebakku. Anak baru angkat 200 jin. Jangan sampai kakimu lemas. Lengan kaki kurus gitu, hati-hati kamu terhimpit sendiri. Anggap saja latihan. Aku yang angkat. Batas beban bertambah 8%. Aku capek banget. Sistem sampah ini. Seharusnya dulu aku buat aturannya lebih mudah. Anak baru, sudah angkat berapa kali hari ini? Grup diangkat Jin. Sure. Belum pernah kerja fisik ya? Tumit, menapak duluan, berat badan mundur, pinggang bertenaga. Makasih, Pak. Pisok, jangan sok jago, pastikanlah. Dulu saya rancang mekanisme bernama bunga majemuk efisiensi. Tiap pertumbuhan kecil digabungkan akan menghasilkan terobosan eksponensial. Dunia ini seolah-olah berjalan mengikuti logika ini. Mimik yang sempit, tegak. Posisi santai nonton video pendek. Bukan kebiasaan lokal. Lebay redap dari lilin. Ponselmu habis baterai. Minuman Istana Yuyek. Sida ash segelas. Bro, aku sudah terjebak 17 hari. Kamu tahu betapa senangnya aku jumpa kamu. Di timur kota ada losmen kecil. Harganya 2 kali dermaga. Yang Chen diawasi ketat, jangan dekati. Pak Feng punya info terbaru, harus tukar barang. Kita gabung yuk. Berbagi info, lebih baik kerja sendiri. Oke, saling tukar info boleh. Rahasia inti tidak akan dibocorkan. Hari ini angkut berapa kali? Dapat berapa koin? 12 koin. Hari ini pakai langkah baru. Mandor catat lebih, dapat 25 koin. Boleh juga, pelan-pelan aja. Rekan ini terpercaya. 14 koin, 16, tak usah kembalian. Tuan toko kasih 2 koin lebih. Kenapa? Kamu cekatan, saat angkut barang kakimu goyah, tapi barang tidak rusak. Di dermaga ini, tak banyak pekerja yang bisa jaga barang. Tuan Toy Toko berpengalaman. Aku masih belum paham aturan kota Yanze. Boleh saya tanya? Kota Yanze 3 pilar. Tong Hongse pegang jalan pos, surat penting semua lewat. Jika keluarga dagang kuasai kiriman garam besi, barang tak lepas mereka. Kelompok penggembara di tengah, mereka kerja untuk siapa yang bayar. Kalian pekerja bawah yang ingin maju ada 3 jalan. Toko barang ada ujian rutin, lulus jadi tukang kayu, cari guru belajar bela diri, jadi murid petarung, atau ikut jalur pos Tongheng, lulus dapat lencana pinggang. 3 kubu utama, ingat 3 jalur rakyat bawah. Pekerja gudang syarat terendah, jenjang terbatas. Murid pendekar, biaya tak jelas. Waktu mahal, petugas pos Tongheng. Jalur ujian ada celah. Dunia sungguh beri aku keuntungan curang. Siang Tuan Feng bahas kiriman garam besi. Berubah mendadak. Sistem garam tak disebut. Hal yang sengaja tak diucapkan. Biasanya paling berharga. Pemeriksaan masa percobaan tertulis. Kerusakan kalian 3 hari melebihi batas. Potong sesuai aturan. Tanda tangan. Tidak usah bertele-tele banyak omong kosong.
You ya baru datang 5 hari tidak sengaja merusaknya. Bang Yo, puluhan tahun di dermaga. Tak tahu aturan. Jangan omong sembarang lagi. Besok posisimu hilang. Sudah 20 tahun. Baik, tapi sekarang ini belum waktunya. Waktunya belum tepat. Kamu bahkan memberi petunjuk otomatis. Sistem ini memberi batasan dan saran sesuai situasiku. Berapa fungsi tersembunyi lagi? Dua orang mengangkut, pulang pergi tangan kosong, jarak tengah sia-sia. Estafet 3 orang tiap 8 langkah, dijamin tidak jatuh, hampir 40% lebih cepat. Mandor, saya ada cara, silakan dengar. Dulu berdua orang langkah bolak-balik, ganti jadi estafet 3 orang, oper di tiap langkah, hapus jalan balik. Jauh lebih cepat. Berapa hari? Wahai, Baik, kita coba sore nanti. Ada masalah kamu tanggung. Anak ini tak bodoh, baru 5 hari sudah ubah jalurnya. Dia cuma beruntung, tak layak dipelajari. Setiap hari aja udah ketawa. Setiap titik sakit adalah kesempatan. Lain kali aku akan cari peluang tekan mereka. Kecil. Hasil 35%, lebih banyak dari biasa. Usul pekerja keras Gocian. Sudah kenal dia. Naik gaji kemarin? Hanya beruntung. Kandung lah. Bagaimana bisa beruntung? Saat angkut barang, kaki saya tidak terkilir. Awas orang. Tambah setengah mangkuk. siapa nambah? Kamu potong Sun Coin tembaga untuk catatan. Pengelola You baru datang. Tidak tahu aturan. Tidak akan mengulanginya. Johnny, lebih gambar apa? Nggak apa-apa. Kota ini belakangan tidak aman. Dengar kabar apa? Persilatan cari sesuatu. Kemarin di dermaga 2 orang pendatang sudah dibawa untuk diinterogasi. Orang di kota cari apa? Tidak tahu siapa. Tidak tahu apa yang dicari. Ini lebih berbahaya. Siapa? Ada penjual info di kota. Info apa yang kamu cari? Kena sebulan. Dari Dermaga, kota Yanze. Ada kapal yang lepas cepat. Bongkar muat tanpa jejak. Rawa uangmu. Nangsuba, tunggu. 30 wan cuma satu berguna. Ada kapal sungai sandar sementara di dermaga kita. Bongkar muat malam hari. Berlayar sebelum mau. No kapal. Kapal itu tak terdaftar. Kapal kosong. 3 hari. Kemudian mayatnya ditemukan di alang-alang dermaga terbengkalai selatan kota. Barang bawaan hilang, hitung sendiri sepadan 30 wen. Dan ngomong-ngomong, ada penyihir keliling di kota yang sedang menyelidiki ilmu sihir pesona curian dengan sangat terburu-buru. Namanya Yang Wuke, sudah tinggal di sini cukup lama. Ini gratis. Yang Wuke begitu bergegas. Di kota mengejar ilmu rahasia yang dicuri. Shiben mati tanpa sisa. Semua barang bawaannya hilang. Kedua peristiwa ini terhubung. Tapi Sechong bilang, barang bawaannya hilang, diambil orang setelah mati. Atau Shiben sudah menyembunyikan barang itu di tempat lain sebelumnya. Seorang buronan yang tahu dirinya sedang dikejar. Tidak mungkin dia bawa barang penting itu selamanya di tubuhnya. Dia tetap di kota, menunggu siapa. Ada yang ambil sesuatu. Itu baru masuk akal. Barang tak ada di tubuhnya saat mati, bukan berarti milik orang lain. Kemungkinan besar dia sembunyikan di sini duluan. Tak sempat pindah. Dermaga, tua selatan kota. Dia tewas sana, tak jauh.
Yang Wuce belum lacak jejak Shiben. Kalau tidak, Chen Nan sudah geledah. Duluan. Atau kena pedangnya. Hanya selangkah lagi. Pemegang, bernama Shiben, bekerja di tim kirim sekte persilatan. Status identitasnya sudah dihapus. Barangnya sudah tidak ada. Diambil atau dipindahkan. Tapi kelompok Yang Wuke belum ke sini. Tak ada jejak injakan banyak orang. Kakak, apa ada orang luar datang ke sini beberapa hari terakhir? Pernah datang. Seorang pemuda. Wajahnya tampak buruk. Katanya sedang menunggu seseorang. Apakah dia menitipkan sesuatu? Kamu anak buahnya. Tazo sudah celaka. Aku ambil atas namanya. Kita sepakat ambil 3 hari nanti. Dia tak muncul lagi. Aku simpan terus. Terima kasih. Seal! Tingkat puncak! Bukan jurus biasa. Puncak! Orang-orang Yang Wuke datang. Cepat kabur. Tutup area ini. Ikuti pemeriksaan. Jangan bergerak. Kenapa? Aku cuma buruh kasar di pelabuhan. Salah jalan. Jangan banyak omong. Buka bajumu. Dia sudah kabur. Stamina tidak apa. Cukup. Aku tahan. Tidak ada tempat kabur lagi. Serahkan barangmu. Kami tidak akan menyulitkanmu. Teknik pernapasan di halaman depan. Entah bisa dipakai atau tidak. Tapi tidak ada pilihan lain. Wajahnya Broke, dia ingat aku. Yan Wuke akan segera tahu wajahku. Empat prinsip hirup tutup hembus. Aku sudah hafal. Kemajuan teknik pasang surut cuansha tripset. Napas pasang surut intinya, ritme napas, bukan paksa tenaga atau persepsi. Semalam 3 pesan semalam. Mungkin justru tadi dispersion inilah yang berperan. Mungkin pengikut itu sendiri yang ragu. Kapak, dia hafal wajahku. Apa dansa? Kemana kamu pergi tiap malam ini? Pak Mio bilang kamu absen tu malam. Ngapain lagi? Lagi jongkok buang air besar di jamban. Dua orang sana di bawah hakim. Dengar tidak? Kabarnya ada kultivator lepas luar. Sedang mencari sesuatu ke mana-mana. Lebih baik menghindari masalah tambahan. Nilai kepercayaan turun 5. Tingkat kepercayaan turun. Apa kamu nyaman tinggal di gubuk belakangan ini? Enukachi perlakukanmu buruk. Semua baik. Terima kasih perhatianmu. Selama kamu di tim pengiriman, ku dengar kamu jujur dan bekerja sangat andal. Dai gudang nanti kami buka kesempatan pindah tugas untuk beberapa orang terpercaya. Gochian berterima kasih bimbingan Tuan Toko. Aku ingat padamu. Tanya tempat tinggal, lalu makanan, akhirnya bahas pindah posisi. Ini bukan merayu, tapi menyelidiki. Dia ingin tahu apa yang aku butuhkan sekarang. Niat baiknya, belum jelas. Disarankan menjaga jarak. Yan Wuke tarik jaring dari luar. Lu Ying beri tali dalam. Kedua calon ini pasti akan bertemu cepat atau lambat.
Mak Chen, kamu sangat rajin masuk gua belakangan ini. Yaya masuk gua 30 wen. Kamu cari nafkah di sini. Tahu aturannya? Dia memang pandai urus hal, tidak merepotkan. Tadi di hadapan begitu banyak orang. Kamu menjual dirimu hanya seharga 30 wen. Kamu tidak bicara tegas. Kekuma? Setidaknya orang tahu kamu kuat. Biarkan orang tahu. Lalu apa? Aku tidak akan tahan diperlakukan seperti ini. Luak Citrasi, denyut jantung tinggi, cedera lama pergelangan kanan. 30 wen beli data. Tidak rugi. Aku punya info. Menurutmu, layak tidak? Siang ini Shen Yue temui anak buah Luo Ji. Di game belakang bicara. Dia tukar bungkus makanan pergi. Aku melihatnya dengan jelas. Kenapa kamu beritahu aku? Aku butuh rekan yang bisa saling bertukar informasi. Kita sisa. Kenapa saling tekan? Kamu tak punya kesempatan lagi. Berita pihak Shen Yue menyebar lebih cepat dari perkiraan saya. Jangan bergerak! Cari seseorang! Barangnya mana? Barang apa? Jangan pura-pura. Bawa pergi. Kamu boleh terus cari saya. Pikir dulu apa sanggup tanggung. Tingkat sensasi energi dikuasai 11%. Sayang, lembaran sisa hanya memberi saya rasa. Serangan tadi sudah batas maksimal. Penilaian temper pertama, dan berkebaudi, poin tenaga badal nilai persepsi, diawan. Untuk bertahan hidup, saya harus cari versi lengkap untuk jalani kehidupan yang luar biasa. Sialan Chen, coba kamu lari lagi nih. Bukankah kamu sombong banget kemarin? Kata jebakan. Di sini gelap. Dia tak bisa lihat tanpa teknik pasang surut Xuanxia. Aku akan jebak kamu mati. Cek apa yang kamu mainkan? Jebakan tersembunyi ada di sana. Ayo datang. Tanda, vital area, anjlok, dipastikan luka, masih hidup. Sepertinya tidak bisa membunuhnya hari ini. Kita mundur dulu. Belum mati ya, sayang sekali. Di dalam gua batu kuno, area ruang rahasia, belum dijelajahi, belum dibuka. Harus cari kesempatan cek ruang rahasia itu. Ada masalah di area batu semalam. Anak buahnya menggeledah seluruh gua batu kuno. Tidak ada jejak. Kapan-kapannya? Pagi ini, di dermaga semua orang bilang. Ada yang sudah mengincar wilayah itu. Tahu Mayau kan? Pagi-pagi dia keliling distrik gudang garam. Bilang mau jadi penjabat kepala. Suaranya lebih nyaring dari gong. Apa dia kurang cepat cari mati?
Ini makanan? Aku tidak mau. Gabung erat pencarian yang wujud dan naskah sisa Shiben. Dipastikan target asalnya sama dengan gulungan fragmen. Naskah lengkap diduga tersimpan di kedalaman kota Yanze milik Shiben. Shiban menggadaikan lembar sisa naskah untuk uang karena sudah tidak punya jalan keluar. Naskah lengkap itu tidak dia bawa pergi, disembunyikan di suatu tempat di kota ini. Gudang garam belakangan ini tidak aman. Kamu pasti dengar soal Luochi. Berita itu sudah tersebar luas di pelabuhan. Kamu sering keliling gudang garam, tahu banyak berita. Aku pikir, jika kamu punya barang berharga di tangan, serahkan saja ke Huozhan simpan. Di luar kacau, titip di sini. Aku jamin, kamu aman. Dia bukan minta uang, mau pegangan. Supaya aku terikat selamanya di sini. Kepala, Anda benar. Saya memang punya dua benda, tapi asalnya belum saya ketahui. Takut mengeluarkannya malah membawa masalah. Beri saya 3 hari, saya selidiki sendiri. Serahkan semuanya sepenuhnya ke kepala. Baiklah, 3 hari saja. Ancaman terbesar saat ini, Luji. Yang wujud hari jaring, maya kuasai lahan. Luji beriku 3 hari. Ketiga jalur itu mengencang bersamaan. Paman Mio, kamu kerja angkut 20 tahun. Bagaimana menurut Anda berat kiriman garam kali ini? Kurang sedikit. Karung 70 jin terasa cuma 27 per 8 jin. Pengiriman Tongheng lebih jelas. Saya sudah melewati begitu banyak karung. Saya tahu betul. Kurang sebanyak ini. Apakah pihak Tongheng tidak protes? Urusan atasan. Tak urusan kulit tua. Bicara tak berguna. Dia malah kurangi masalah. Porsinya jauh kurang, bukan sesekali kurang. Tiap kiriman selalu begitu. Apa biasa dibicarakan pekerja tua di dermaga? Saya mau ngomong kosong. Beberapa hari lalu, beberapa orang tua mabuk menyebut kepala lu punya 2 buku catatan. Satu untuk atasan, satu simpan sendiri. Siapa yang bicara? Sudah jelas? Tak ada bahan diuraikan. Langsung ganti topik dengar suara. Saya tak tanya lanjut. Tuan Feng, apa luar biasa laporan akun gudang ke kantor pengawasan perdagangan? Cocokkan nota gudang dan cek barang. Stempel Inspektur Pos. Kirim ke Tongheng CRC. Cek barang langsung di tempat atau hanya berdasarkan surat? Inspektur sibuk. Barang curah. Biasanya pakai surat segel. Tidak buka tiap peti. Lalu siapa yang menentukan angka akhir di surat keluar gudang? Hai Sago. Kenapa kamu tanya ini? Baru masuk bidang ini, ingin memahami peraturan agar tidak tertanggung kesalahan nanti. Efisiensi identifikasi naik 5 siki di bawah jenek kuate. Akun janggal. Selisih bobot di fisik. Pembukuan ganda di akuntansi. Baca penyekan tanpa bukti adalah celah peraturan. Ketiga lapisan tumpang tindih. Seberapa dalam celah yang dibuka? Luji. Orang cuma punya 2 mata, tapi jaringnya bisa terbentang luas. Dengar bunyi tumpulnya. Air dalam belum kering total. Berat timbang pasti semua. Barang cacat. Lihat lagi penampang ini. Yang warnanya rata adalah mutu utama. Yang ada garis abu-abu tercampur bubuk batu. Gosok pakai jari. Ada bubuk yang menempel di tangan. Itu artinya barangnya sudah dimanipulasi. 30% barang kiriman ini jenis seperti itu. Saat catat di buku akun, tulis di kolom barang bermutu tinggi. Rugi urusan atasan, bukan kita. Tapi kamu harus tahu jelas dalam hati.
Pinggang tidak boleh bengkok. Tumpu dengan kaki, punggung lurus. Tenaga datang dari kaki. Angkat seharian, pinggang aman. Engkau ngomong kamu cepat belajar. Sayang masuk terlambat. Andai saja beberapa tahun lebih awal. Rahasia jalur garam tingkat S. Pemilik saat ini belum menyadari bakat dirinya sendiri. Seorang pekerja angkut barang 20 tahun memiliki atribut tingkat S. Dia sendiri sama sekali tidak tahu. Sistem keterlambatan, Tong Heng. Saya harus simpan jalur ini. Paman Miao gerak-geriknya semakin tidak stabil. Tuan, saya sendiri tidak berpijak dengan benar. Gaji setengah bulan ini dipotong, kerusakan ditanggung sendiri. Luji. Kamu ingat setiap catatan kerusakan. Setiap orang. Melebihi batas kontak yang disarankan tahap ini. Hindari terlebih dahulu. Shenke, nama ini sudah terukir di pedang. Dia lebih sulit dihadapi dari data. Dia dan Yan Wujue masing-masing mengejar sasaran. Dua jaring menutup serentak. Lambat laun berpapasan. Topan datang sudah di bawah. Kabarnya dia pegang petunjuk. Ilmu rahasia tersembunyi di sekitar selatan kota. Jangan terlalu dekat denganku. Pergi duluan. Jangan cepat lambat. Pas satu kantong garam. Peringkat kali ini, unggul. Belum bisa melepaskan Yang Wujue. Kini Chen Ge muncul lagi. Lingkar penyisiran akan menekan Gua Batu Kuno 2 hari lagi. Pedang Tianji memiliki peta medan Gua Batu Kuno, tapi akurasinya tak diketahui. Kita harus kuasai medannya sebelum dikepung. Masuk ambil ilmu rahasia. Selesaikan sekaligus. Syetong di kota hari ini. Kuperkenalkan padamu. Tapi dia tak pernah lunak soal harga. Cukup tidak koin tembagamu urusanmu sendiri. Cukup. Pertigaan jalan timur warung. Tetirai bambu. Cari dia sendiri. Topografi peta garam kuno. Pita tata zona selatan. Peta 420 koin tembaga itu asli. Ada lorong tertutup di zona selatan. Hal ini tidak tercatat di buku pemetaan resmi. Dinding batu itu runtuh bertahun-tahun. Tidak ada orang ke sana. Cari cara sendiri kalau mau masuk. Terima kasih. Kedua data kocok sempurna. Ruang rahasia Gua Selatan balik tebing. Jika bab lengkap Chao Shigui, Yuan Jue memang ada di sana. Kali berikutnya, masuk dan bawa keluar sekaligus. Tidak bisa ditunda lagi. Bisa bergerak. Jalan. Take jejak gangguan. Aman. Ada aliran udara.
Sisi dalam adalah geng kosong. Aliran udara keluar dari sana. Betul tidak salah. Ada orang. Orang yang wakil atau mata-mata luci. Metode pemampatan napas. Tekan aliran energi ke celah tulang. Jangan bocor sedikit pun. Suaca terus mengamati. Halaman sisa. 宣煞 Istana Chelsea. 3斗身子 lengkap. Lempeng bambu lapuk. Halaman hilang parah. Bab inti tak di sini. Cuma dapat serpihan. Masih jauh dari cukup. Bukan area buruh. Kamu dari mana? Saya salah jalan masuk. Kira itu jalan lama sebelah timur. Ternyata semuanya jalan buntu. Keluar untuk bertanya arah ke orang lain. Kenapa pakai penutup wajah? Tibunya terlalu tebal. Tangan. Luar di jalan timur gua. Jangan berkeliaran di sini. Halaman sisa sudah kudapat. Tapi dia sudah lihat wajahku jelas. Luo Qi, tanda Vito dan daya tempur utuh. Lacak orang curiga di gua. Entau bilang ada orang asing berkeliaran di gua dalam kucian, ternyata kamu. Rekor bunuh terbit. Siaga tambah 2 meh. Masa sih? Kira aku dia orang jago. Dia malah jatuh mati sendiri. Gila banget sih. Kamu bunuh aku. Aku malah yang urus jenazahmu. Oh, sama kasih. Jadilah orang baik di kehidupan selanjutnya. Mayat Luo Qi seharusnya tidak ditemukan dalam waktu dekat. Tapi kabar tersebar. Luo Qi sudah mati. Tapi peristiwa ini baru saja dimulai. Angkat barang, tarik, napas ke perut dan dantia. Hembus napas saat melangkah, alirkan naik punggung. Jalani siklus kecil tenaga dalam. Kerja itu penyamaran terbaik. IC sepadan pakai. Tanpa boros. Dasar brengsek! Berani sekali kamu membantah saya! Menggelapkan. 100 KL lebih. Atasannya. Lu Qi. 尽管到印第三带有Luci pihak, ini membuktikan catatan rekening Yubia adalah pegangan pribadi Luci. Doi, Sawar. Sekarang, aku Kepala lu kurang, susu sujin. Mana catatannya? Keluarkan tunjuk ke semua. Kamu siapa saja? Berani ragukan keputusan kepala. Kamu mau ikut pergi juga? Aku cuma mau lihat catatan keuangan. Paman Mio, bereskan barangmu sebelum hari ini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Jangan bikin masalahku. Lanjut lawan di sini.
Sudah tersimpan di bawah kasurku 20 tahun. Tidak berguna, simpan saja. First up. Dia bertahan di arena ini selama 20 tahun. Rahasia jalur garam berasal dari peninggalan geng garam ilegal lama terkait Tong Heng Si Indau Tu. Paman Miao di sini 20 tahun. Orang yang ia temui tak kalah dari siapapun. Rencana ini terkait dengan Yindang dari Tong Heng Si. Tujuan asli perjalanan Chen Ge ini, dia mungkin sudah melihat sebagiannya sejak dulu. Pindai target Luji, tingkat enchantment level penanganan bagi pemegang. Status sedang berjalan aktif. Fitur baru, lacak jejak, dapat mengakses titik kunci pergerakan 7 hari terakhir, target yang telah dipindai. Luji bertemu diam-diam, pendekar pedang asing, durasi sekitar sebatang dupa, di kediaman koin tembaga, pinggir jalan. Pendekar luar, suap dewan, curi arsip, dia tidak mengejarku, lacak 3 jejak sekaligus. Diam dulu. Biarkan dia bertindak duluan. Berhenti. Periksa. Tangan. Bisa. Anggota tim pencari faksi Chen Ge yang dikirim membawa rencana tugas khusus, buru pemegang sihir. Pagi. Risiko paparan sedang. Saat ini 2 faksi sudah selesai memeriksa pemegang secara langsung. Kurangi frekuensi aksi, utamakan intelijen. Luji tutup semua jalur. Orang Chen Ge di pintu dermaga. Pencarian merapat. Hanya kekacauan yang memberi celah untuk masuk. Tunggu Luji, gerak. Aku pasang bidak. Pihak di sana sudah beri kabar. Katanya kamu beraktivitas di sekitar Gua Batu Kuno. Katanya kamu punya barang bagus. Benar saja datang. Ini langkah Shen Yue. Aku tunggu 3 hari. Penasiatan informasi berhasil, arah cari Luji berubah, risiko terbongkar rendah. Berhenti. Orang luar. Periksa. Ulurkan tangan. Silakan periksa. Anggota tim pencari faksi Chen Ge memegang rencana khusus. Tugas memburu pemilik ilmu rahasia luar wilayah. Ayo pergi. Titik pertama, lokasi pertemuan rahasia Luji dengan kepala pendekar asing di halaman samping belakang kediaman Luji, sekitar 1 dupa. Pendekar Hezing suap anggota Dewan Bobok Arsip. Dia bukan mengejar aku. Dia menutup 3 jejak sekaligus. Kita diam dulu. Progres penguasaan naskah rusak, sedatika lapis pertama tuntas, sisanya hilang. Batas kekuatan tempur saat ini mencapai puncak naskah tidak lengkap. Peringatan, deteksi energi asing di sekitar, sumber dari kawasan utama stasiun barang. Mata-mata Luji ada di luar. Fisik plus 8, cadangan energi, dalam plus 19, akurasi indera energi plus 12. Hahaha, ini sangat seru. Buku akunnya mana? Buku catatan kekurangan gudang itu. Pengelola sudah siapkan. Berkas tertulis siap dikirim ke Departemen Pemeriksaan Umum. Apakah kamu bersih tangan? Kamu tidak sadar. Tuan Yu, di pelabuhan kabar Departemen Pemeriksaan Umum selidiki ulang kasus hilangnya Luoqi. Kamu tahu? Tahu, informasi kamu cepat sekali. Jangan tanya aku, tanya dirimu. Pengelola kami bilang, urusan kamu dan Luoqi itu, nomor akunnya tidak cocok. Luji, kamu susun pisau cukup rapi, tapi catat akun terlalu buru-buru. Aku hafal catatan arus gudang, cek akun palsu malah menjelemu. Instrumen baru, Luji fitnah akun palsu. Disarankan ambil akun asli duluan atau ajukan bukti balik sebelum dipanggil Tong Heng Si. Inang ku akun. Tingci gudang Luji yang aku catat. Tolong sampaikan ke Xie Tong. Suruh dia sampaikan pesan ke perantara itu. Kamu cuma gantung pisau di atas kepalanya saja. Sudah cukup. Sampai ke Xie Tong sebelum malam. Ya. Luji serang aku sekarang. Dia cuma akan mencelakai diri sendiri. Haralin, hari ini saya temui pedagang keliling di pelabuhan.
Dia bilang bab inti dari teknik rahasia itu. Orang yang dipercayakan oleh Shi Ben dahulu. Kabarnya cultivator tua di dekat kota Yanzhou. Orang ini kenal lama dengan Shi Ben. Lokasinya belum jelas. Tapi petunjuknya tidak putus. Masih bisa dilacak. Sekitar kota Yanzhou. Petunjuk bab inti selalu menuju satu arah. Akhirnya kita punya tempat tinggal. Cultivator tua yang bersembunyi di sekitar kota Yanzhou kenal lama dengan Shi Ben. Jalur ini bisa diselidiki. Orang-orang luar ini cari nafkah di lahanku. Bayar upeti adalah aturan yang tetap. Kenapa kamu tidak patuh? Mayao, tingkat latihan tubuh, peringkat tempur rendah. Dia tingkat 3. Saya tingkat 6. Kembalikan uangnya. Aku bilang, ambil dan kembalikan ke dia. Apa kamu tidak mengerti? Ambil aku, ambil. Poin prestasi, konstan. Nama di daftar peringkat itu. Ada kabar dari Tuan Feng. Orang yang dipercaya bab inti itu kemungkinan besar cultivator tua pensiunan di kota. Identitasnya masih dicek. Jejak tak putus. Cultivator tua. Bukan orang sembarangan. Terus selidiki. Beritahu aku begitu dapat namanya. Ya mudah, tapi tak boleh diremehkan. Kamu pasti tahu kejadian di gudang garam. Aku hanya ingin dia tidak bisa menimbulkan masalah sebelum gugatan ke Tong Hengsi diajukan. Kekuatan tempur, Luji setara petarung tangguh, ahli adu pedang depan, lemah di serangan tinggi. Pembunuh cultivator pedang asing tewas, ancaman melonjak. Luigi setara denganku. Banyak pengalaman tarung pedang, tidak mahir serangan tinggi. Lawan langsung rugi, serangan kejutan tutup selisih. Pendekar pedang luar adalah variabel kunci. Tingkat penguasaan seni pasut Xuansha 34%. Beberapa halaman hilang, kekuatannya tak maksimal. Luigi geraknya makin cepat. Kalau gugatan diajukan, saya hilang kendali. Tapi main kartu, ikut urutan, gugatan jalan buntu, catatan rekening jalan keluar. Kalau laporan akunku tiba duluan, semua masalah selesai. Setu pun putus, semua kalah. Pagi sekali. Ada apa? Ingin tanya jalur rahasia Tong Hengsi. Tidak resmi. Petugas Inspeks, Wei Jie. Kamu ingat nama ini, tapi sebelum menemui dia, rapikan dulu semua barangmu yang ada. Dia harga. Dia juga akui modal tawar. Jangan pergi jika keduanya kurang. Tenang saja. Saya mengerti. Wei Jie. Kunci kedua. Tapi pedang cultivator, Asing Luji, sudah. Hu Qian, aku tahu kamu ada alasan tak menemuiku. Tapi tetap datang. Bicara jelas. Baru aku putuskan lanjut dengar. Akulah yang bocorkan lokasimu ke Luji demi selamat nyawa. Dia rampas naskah. Tapi aku salin semua. Lindungi aku sebentar. Semua isinya milikmu. Golongan sisa teknik tubuh tak bernama, bantu perkuat ketangguhan urat, kompatibel teknik Xuansha Chaoshi, nilai praktis terbatas. Tapi buat latihan. Benda ini dibawa petualang dari Gua Garam. Yakin Timang Gua punya ruang kristal tertutup. Di sana tersimpan teknik lengkap. Dia tak masuk, cuma dengar. Ku tahu kabarnya. Tapi dia bisa sebut. Berarti jejak informasi ini menyebar lebih luas dari yang aku kira. Lebih banyak orang menyadari jendela waktunya semakin menyempit. 3 syarat. Pertama, beritahu aku duluan sebelum kamu beraksi. Kedua, wajib patuhi perintahku. Ketiga, jangan bocorkan beritaku ke siapapun. Aku setuju semuanya. Kamu tinggalkan tempat ini dulu, malam ini. Tunggu kabar di apotek dermaga. Halaman hilang itu, jawabannya mungkin di sana.
Jumlah musuh di area 0. Enchantment terhapus, pembalikan situasi kunci selesai. Dokumen. Akuntansi milik kepala lu. Sudah saya kirim semalam. Jika kamu kecelakaan malam ini, besok pagi bukti itu akan tiba di meja keluarga pedagang besar. Jadi pilihan terbaikmu sekarang adalah membantuku membuat surat pengakuan penuh. 要不要 entah dia pulang? Diam, tunggu kabar. Ya. Teknik pasang surut cuaca tekan energi terendah. Tianji Jian sulit deteksi. Aku hanyalah sepotong kayu tua di dalam kabin ini. Target nomor 1. Seri energi cocok, 80% sel, dengan pendekar pedang luar ranah, disarankan siaga. Pendekar pedang asing ternyata di dalam. Luji rela bayar itu. Setelah urusan ini selesai, kita segera ke Gua Batu Kuno. 2 jalur harus dijalani berurutan. Tidak boleh ada penundaan sama sekali. Lokasi Gua Kuno terkunci. Selesaikan eksplorasi malam ini. Urusan Luji sudah selesai malam ini. Bukti dan surat pengakuan ada di tangan. Serahkan besok. Jalur ini terputus sepenuhnya. Kemahiran saudaraku ini. Tuan Lu pemilik toko tak menyangka. Bahkan di mimpi. Paman, Ong Kong terlalu memuji. Suasio Gemi, simpan salinan akun saya. Lain hari, saya akan ambil kembali. Haha, itu sepele. Attributor, sembunyi informan luar. Tong Heng Si. Tercatat 11 tahun. Batas saat ini tidak. 11 tahun. Wajah ini sering tersenyum padaku. Berapa kali jalurnya dikubur. Paman Feng, kita harus ngobrol panjang lebar lain hari. Tentu. Siap kapan saja. 3 keluarga dagang besar Guqian periksa bersama. Kawasan gudang kota Yanze, 2 musim terakhir diduga ada kekurangan. Anda harus ikut kami untuk menjalani pemeriksaan. Tapi itu cuma angka. Mereka butuh alasan. Pelaksana Wu, akun saya rapi. Siap cek kapanpun. Heng, buku akun diambil alih tim pemeriksa kami. Anda harus ikut ini. Urusan akun, kita bahas nanti saja. Tahap ini terlewati. Arah sisa jejak peluang di kedalaman pos, divisi Tonghang Kota Yanze, tingkat sumber, di atas menengah. Waktu campur tangan, Jinmu tidak diketahui. Paman Feng, kita janji ngobrol nanti. Ayo bicara hari ini. Ya. Apa yang ingin kamu bicarakan? Kamu berkembang lebih cepat dari yang saya duga. Beberapa jalur tak untuk siapa saja. Hal lain harus kau tahu. Wei Jie diam-diam hubungi toko kunci kota. Aksi besar. Kedatangan pengurus Wu memuliakan gudang ini. Saya datang atas perintah memeriksa kekurangan akun. Jika Guru Zhang tak keberatan, kita mulai sekarang. Jangan tunggu. Cek sekarang. Pukul akun inspektor palsu, kesaksian pedagang di sini. Tekanan otoritas makin terkuras, disarankan tunggu sampai mereka kehabisan sumber daya. Ada versi lain soal ini. Kita bicara di lain hari. Sumber jejak catatan sudah dikunci. Arah ke bagian dalam pos Tongheng. Identitas pemberi perintah tak diketahui.
Pendapatan garam Luji turun dalam pada musim gugur. Dan kamu sebutkan di bagian mana kerugiannya? Kerugian akibat laporan palsu kerusakan bongkar muat. Tiap kiriman dilebihkan 3 sampai 5 kali. Ditambah siklus pindah gudang memanjang. Biaya simpan habis defisit. Gimana kamu bisa tahu? Data bongkar muat tidak cocok, tanggal selisih 2 hari. Gantang, tepat. Pada hari mulai dihitung biaya penumpukan. Kamu lulus ujian akun. Aturan ujian praktik sederhana. Terima tebasan ini. Bagus. Kamu pernah bertempur nyata. Beruntung tidak mati. Dokumen masuk proses persetujuan. Ada satu hal lagi. Belakangan ini, ada yang memantau gerak-gerikmu, beberapa kejadianmu di dermaga dan gudang. Tuan itu sudah tahu semuanya. Lawangan pengawasan jalur garam kosong hampir setengah tahun. Tuan Bai Chen sudah mengajukan namamu ke atasan. Saya sudah paham betul maksud Tuan Bai Chen. Sudah keluar. Gimana? Baguslah. Tapi saya ada kabar penting. Kamu harus dengar. Pagi ini Peiran selesai ganti kelas bertarung di pos Kota Timur. Jadi peringkat wilayah hancur langit dibuka. Semua peserta bisa cek. Peringkat 3 adalah Guqian. Informasinya belum dipublikasikan. Tekanan selomba aktif. Titik transisi terpitau. Sebaiknya percepat ganti profesi. Kakcia, apa maksudmu ini? Tekanan resmi makin cepat disarankan tetap diam. Tunggu mereka kehabisan sumber daya. Masalah ini ada versi lain. Kita bahas nanti. Asal petunjuk catatan sudah terkonfirmasi. Lokasinya di pos Tonghang, bagian dalam. Identitas pemberi perintah belum diketahui. Jalur dagang Luji pendapatan garam musim gugur lalu turun 23% dibanding tahun sebelumnya. Koba sebutkan di mana letak ruginya. Kerugian dari laporan palsu rusak bongkar muat. Tiap kiriman lebih 3,5 kg. Tambah siklus pindah gudang lama. Demurrage tutupi selisih. Bagaimana kamu dapat mengetahui hal itu? Lot bongkar muat tak cocok catatan perputaran. Tanggal meleset 2 hari. Tepat pada hari mulai dihitungnya biaya penyimpanan gudang. Orang Luji keluar jebakan. Belum tembus gua luar. Pintu masuk gua dalam masih tertutup. Sekretarisnya masih di dalam. Sejauh ini begitu. Chen Ke bergerak heboh di kota, malah memberiku celah waktu. Kamu mau masuk sendiri? Chen Ke cari petunjuk. Orang Luji baru saja rugi. Kedua pihak butuh waktu kumpulkan pasukan. Celah ini sangat sempit. Sempit sampai seberapa? Malam ini. Jangan biarkan kedua pihak terjebak di mulut gua. Tak ada bekas tekanan. Tali jerat. Cukup. Bagian inilah yang memicu bahaya. Peru aktif, Indra Bumi dapat menandai titik hantar tekanan di ruang bawah tanah tertutup. Jangkauan efektif 5 jam. Teknik pasang surut Chuan Sha, puncak penuh, bisa dipelajari. Kecocokan mental 3 kali petarung biasa. Jangan terburu. Peringatan kekuatan luar lacap, penanda, tingkat terkait melebihi lingkup kota Yanzi. Peringatan, sumber tidak diketahui, memegangnya berisiko terpapar, jika dibawa akan dilacak pihak luar. Catat polanya dulu, piano Tonghang cek sumbernya. Chen Ke salah sasaran, medali perunggu. Di sisinya adalah tujuan nyata pihak luar. Dia hanyalah bidak yang dimanfaatkan orang lain. Kenapa keluar dari dalam jam segini? Kepala barang suruh saya masuk hitung stok lama. Bilang cocokkan catatan nanti. Saya hitung lama di kegelapan, tapi tak temukan apa pun. Siap. Siapa bosnya?
Kelompok berlabel Lu, saya tak kenal ketuanya. Terima kerja asal dibayar. Apa di balik medali perunggu? Apakah Chen Ge cuma pengejar atau bagian permainan? Jalur keberuntungan ini cocok dengan sensasi angkut barang di dermaga. Bisa jadi titik awal masuk. Saya yang cepat, buka pintunya. Chen Ge mulai selidiki. Cek satu persatu catatan gua batu kuno. Berapa orang diamankan. Barang di tanganku ini tidak sah. Tinggal soal waktu diincar orang. Tolong tekan sebentar. Aku tukar ini. Isinya catatan arus air gua batu kuno. Akhir bulan lalu sampai awal bulan ini. Catatan anak buah Chen Ge. Aku manfaatkan kesempatan ambil diam-diam. Tapi anak buah Chen Ji sepertinya tahu benda ini ada padaku. Okey, titip di sini dulu. Jangan keluyuran ya. Aku hubungi nanti. Berapa orang yang sudah diselidiki Chen Ge? Kabarnya sudah ada 3 orang. Belum pasti siapa mereka. Shen Yue bidak, 2 sisi, bisa dipakai tapi tak terpercaya, saring info lalu putuskan. Sidik Chen Ji sisa 3, Ku Chen tak jelas. Oh iya, pencarian Chen Ji terus meluas, kemungkinan Ku Chen diselidiki semakin besar. Tuan Feng, sampaikan pesan. Pekerja garam tua bilang, terowongan dalam gua garam kuno runtuh besar akhir bulan lalu. Ilmu rahasia sudah terkubur di runtuhan. Apapun yang cari pasti sia-sia. Disebar kemana? Anda tak perlu bilang sendiri. Cukup sebut sekilas ke kru dermaga saja. Sebar di SIM card lokasi bertahap. Hari ini garam kasar dicek di dermaga. Orang ramai mudah sebarkan kabar tanpa curiga. Begitulah maksudnya. Berita tersebar cepat. Aku dengar 3 versi berbeda. Ada gerakan dari pihak Chen Ge? Anak buahnya berkeliling luar area gua pagi ini. Tak masuk kota. Fokus pencarian sudah dialihkan. Data sedang diproses, fokus pencarian Chen Jie mulai bergeser. Daftar periksa 3 orang jadi 1, belum pasti. Orangnya belum pasti siapa. Tenang saja. Aku tak bisa menentukannya. Tunggu lagi. Transisi kesadaran bela diri selesai. Beritanya sudah menyebar pagi ini. Semua di lingkaran tahu. Daftar peringkat wilayah hancur langit. Segera dibuka. Semua urutan terpampang jelas. Tak ada bisa disembunyikan. Parents selesai ganti profesi duluan. Daftar dibuka. Selisih peringkat tercantum jelas. Semua orang bisa melihatnya. Heran sudah masuk daftar. Selisih tingkatan sekarang terlihat jelas. Daftar dipublikasikan. Orang di dermaga mulai cari tahu latar belakangmu. Ada gerakan dari pihak keluarga lu? Pokok hancur 10, kamu nomor 7. Berita ini sudah tersebar di seluruh dermaga. Keluarga lu tidak mungkin tidak tahu. Begitu daftar dirilis, sama saja panggil nama semua orang di depan. Aku sudah menduga ini. Tapi kejadiannya lebih cepat setengah hari. Gu Chen, wah akhirnya kamu datang ya. Pengelola mengajak bertemu di luar kota. Aku tentu harus datang. Urusan akun selesai. Orangnya juga beres sekaligus. Waktu terbaik pelepasan penekanan pasang surut. Kondisi tubuh saat ini penuh daya. Kau tidak. Penyimpanan si tahun, tanggal batch, jumlah kekurangan, sidik jari pemeriksa semua ada di situ. Hutang Paman Mio harus dibayar beserta seluruh bunganya. Siapa di belakang? Hanya aku sendiri. Ekonomi kekurangan selama 3 tahun. Aku menyelidiki sesuai perintah keluarga bangsawan. Mulai hari ini semua gudang kota disegel. Seluruh pihak terkait langsung ditahan. Termasuk pemuda yang mengacau ini. Subjek periksa Wu Mingda. Kultivasi tahap. Meluk tempering tubuh. Cenderung dominan. Tingkat bahaya sedang. 3. Pengawas 3 klan dagang besar tiba cepat. Luji baru menulis mereka tiba di pintu. Agen rahasia, Tong Heng. Petugas harap berhenti.
Kementerian sembunyi melebihi batas deteksi. Detect Max. Tian Jijian tidak pernah menampilkan peringatan ini sebelumnya. Catatan dari anda. Sebenarnya, saya mengamati kamu jauh lebih awal dari yang kamu kira. Langkah selanjutnya, saya yang mengatur. Goce, Dodo. Kasus curian garam belakangan ini, Tong Hengsi akan periksa. Kamu pernah urus 2 surat masuk gudang dulu. Ikut aku untuk membantu menjelaskan. Tidak akan merepotkan. Personel pengawal bisa tempur dan bawa senjata tersembunyi. 2 juru catat berbekas ikat rambut ke Tong Hengsi palsu, bunuh di jalan nyata. Kepala, saya cek rekening ini. Beberapa angka tidak cocok. Salinan tanggal saya simpan sendiri. Nomor Resolemery Porcelain, cap pemeriksa lengkap. Kamu simpan salinan, itu hal mudah saja. Hichong mundur pertarungan akhir. Disarankan selesaikan di luar kota untuk memudahkan penanganan nanti. Waktu kesempatan yang tersedia sangat terbatas. Tiang. Kamu kira, aku perhatikanmu sejak Yancang. Sebenarnya lebih awal. Kali pertama kamu pakai metode stafet 3 orang. Hari itu juga saya dapat berkasmu. Jauh lebih cepat dari yang saya duga. Orang yang mahir di akuntansi maupun kemampuan tempur nyata, aku mencari lama di Yanzhou. Sekarang kamu paling cocok untuk posisi ini. Divisi Tongheng, resmi aktif. Buka sistem khusus. Keahlian inti cahaya terang. Aku terima. Mutasi. Jabatan resmi berlaku segera. Teknik cahaya terang terbuka. Akses dasar sistem lintas proses aktif. Visibilitas peringkat diatur. Peringkat kini dibuka untuk semua. Peringkat dipublikasikan dan semua peserta seluruh wilayah bisa melihatnya. Karis Karga, Kepala Pelayan Huo. Ucapan sesuai perbuatan. Level selanjutnya. Seberapa jauh lagi?